Terminal Banten yang dulu ramai oleh pedagang kecil, tukang ojek, sopir, dan para pelancong, kini berubah menjadi sarang ketakutan. Setiap pagi, sebelum ayam berkokok, gerombolan pria bertubuh kekar dan berwajah garang sudah berkeliaran, memungut jatah keamanan dari para pedagang. Mereka bukan sekadar preman biasa, mereka adalah anak buah Rohim Seng, sosok yang kini menjadi momok di Banten. Rohim Seng bukan preman sembarangan. Tubuhnya penuh tato harimau, matanya menyala seperti bara, dan setiap langkahnya menggetarkan aspal terminal. Konon, ia tak bisa dilukai. Peluru tak tembus, pisau pun hanya menari di kulitnya. Seorang petugas keamanan pernah mencoba melawan, namun tak sampai 5 menit, ia tergeletak dengan tulang retak dan mulut berdarah. Warga hanya bisa menunduk, melawan Rohim Seng sama saja menggali kubur sendiri. Di tengah hiruk-pikuk ketakutan itu, seorang ibu tua bernama Makrani menjadi simbol penderitaan rakyat. Lapak kecilnya yang menjual gorengan dan teh manis tiap pagi selalu diobrak-abrik jika tak mampu bayar setoran. Suatu pagi, Makrani pingsan di tengah lapaknya setelah dipukul oleh anak buah Rohim hanya karena tidak punya uang. Tangisan cucunya menggema, tapi tak ada yang berani menolong. Semua hanya bisa memeluk takut. Suara desahan dan keluhan warga mulai menyebar hingga keluar wilayah. Terminal Banten kini tak ubahnya kerajaan kegelapan. Bahkan polisi pun ogah turun tangan. Kami tak bisa bertindak kalau belum ada perintah resmi dari atas, ucap salah satu aparat dengan nada takut. Rumor pun menyebar, Rohim Seng dilindungi oleh seorang dukun sakti dari pedalaman Banten yang memberikan kekuatan kebal besi kepadanya dan seluruh gengnya. Ketakutan berubah menjadi keputusasaan. Banyak sopir memilih mengalihkan trayek mereka demi menghindari terminal itu. Pendapatan menurun drastis. Warga yang tinggal di sekitar terminal mulai menjual rumahnya. Mereka tak ingin hidup berdampingan dengan premanisme yang dilindungi ilmu hitam. Tapi di tengah semua itu, harapan kecil muncul dari suara rakyat. Kenapa Gubernur Deddy Mulyadi tidak turun tangan? Nama Deddy Mulyadi mulai dibisikkan dari satu mulut ke mulut lainnya. Seorang pemimpin Jawa Barat yang dikenal tegas, berani, dan selalu berpihak pada wong cilik. Banyak yang percaya, hanya dialah yang bisa menumpas kejahatan yang bahkan dilindungi kekuatan gaib. Harapan itu mulai tumbuh, seperti embun pagi yang menetes di tanah kering. Masyarakat Banten mulai menulis surat, mengirim video, dan menyuarakan keluh kesah ke media sosial. Sampai akhirnya, sebuah video viral memperlihatkan seorang pedagang tua ditendang oleh preman hanya karena tak mau bayar. Video itu sampai ke meja Gubernur Deddy Mulyadi. Tatapannya mengeras. Ia berdiri dari kursinya, mengepalkan tangan, dan hanya berkata lirih kepada ajudannya, "Kita ke Banten." Sekarang, terminal Banten tak tahu, bahwa hari-hari gelapnya akan segera dihantam badai terang. Sebab seorang gubernur, bukan hanya datang membawa jabatan, tapi membawa keberanian, strategi, dan kekuatan spiritual yang tak bisa dibeli dengan kekebalan gaib. Mobil dinas Gubernur Deddy Mulyadi melaju cepat meninggalkan Bandung menuju Banten. Di dalamnya, Deddy hanya terdiam dengan tatapan menembus jendela. Di tangannya masih tergenggam ponsel yang memutar ulang video viral tentang pedagang tua yang ditendang preman. Negeri ini sedang sakit kalau pemimpinnya membiarkan yang lemah diinjak seperti itu, gumamnya lirih, namun penuh bara. Ia tahu ini bukan sekadar urusan terminal, ini soal martabat rakyat. Setibanya di Banten, Deddy tak langsung menuju kantor pemerintahan setempat. Ia memilih turun langsung ke lapangan, menyamar dengan pakaian sederhana, topi lebar, dan masker. Ia menyusuri lorong pasar dan terminal seperti rakyat biasa. Baru beberapa langkah, ia sudah menyaksikan sendiri betapa nyatanya penderitaan rakyat. Pedagang memandangnya dengan wajah penuh luka batin, dan anak-anak kecil bersembunyi di balik etalase lapak karena takut melihat preman lewat. Di tengah kerumunan, seorang ibu renta menggandeng cucunya yang berkaki pincang. Mereka baru saja diusir dari lapak jualannya karena tidak mampu membayar upeti harian. Deddy langsung menghampiri dan menyamar sebagai pembeli. Tapi saat si ibu mulai bercerita, air matanya tumpah. "Pak, saya cuma mau hidup tenang, cucu saya cacat sejak dipukul orang Rohim Seng. Kami tak punya siapa-siapa." Suara lirih itu membuat dada Deddy sesak. Ia menggenggam tangan ibu itu, dan dalam hatinya bersumpah, preman itu akan tumbang, bagaimanapun caranya. Malam harinya, Deddy Mulyadi mengumpulkan tokoh masyarakat setempat secara diam-diam di sebuah rumah kecil di pinggir kota. Di sana,
Ia mendengar sendiri kisah-kisah tragis yang tak pernah muncul di media. Ada yang anaknya dipaksa jadi kurir narkoba geng Rohim Seng, ada yang suaminya hilang setelah melawan, dan ada pula yang dikejar santet hanya karena menolak membayar. Salah seorang tokoh masyarakat bahkan menangis sambil berkata, "Kami seperti hidup di neraka, Pak Gubernur. Negara tidak boleh kalah dengan preman," kata Dedi dengan suara tenang, namun penuh ketegasan. Dan lebih dari itu, negara juga tidak boleh tunduk pada dukun gelap yang menjual ilmu hitam untuk menindas rakyat. Para tokoh terdiam, baru kali ini mereka melihat seorang pemimpin yang tak hanya berani, tapi juga mengerti betul bahwa musuh yang dihadapi bukan hanya manusia, tapi juga kekuatan tak kasat mata. Keesokan harinya, Dedi kembali ke Bandung dan menggelar rapat tertutup dengan para penasihat spiritual, tokoh agama, dan anggota kepolisian rahasia. Ia mengungkapkan temuan-temuannya. Kita tidak bisa menyerbu dengan senjata saja. Kita juga butuh ilmu. Kita butuh orang-orang yang bisa melawan kekuatan yang tak terlihat, katanya. Dari situlah muncul rencana besar, membentuk pasukan khusus gabungan yang akan bergerak diam-diam. Namun sebelum pasukan itu terbentuk, Dedi tahu bahwa lawannya juga bukan orang bodoh. Rohim Seng dan sang dukun pasti sudah mencium aroma pergerakan. Ia memutuskan untuk bergerak cepat. Dalam pikirannya, ini bukan lagi sekadar operasi pengamanan. Ini perang. Perang antara cahaya dan kegelapan, antara seorang gubernur yang berpihak pada rakyat melawan preman yang dipelihara oleh ilmu hitam. Dan di balik tatapan tajam Dedi Mulyadi yang memandang ke arah barat, ke tanah Banten yang mulai gelap, terpatri satu tekad yang tak tergoyahkan, "Rohim Seng, tunggu aku. Hari-harimu sudah dihitung." Di sebuah desa terpencil di pedalaman Banten, hening malam ditembus suara gamelan kuno yang terdengar samar, seperti berasal dari dunia lain. Di tengah hutan bambu lebat, terdapat sebuah padepokan yang tidak bisa ditemukan sembarang orang. Di sanalah tinggal sosok misterius yang dikenal dengan nama Ki Jagat Hitam, dukun tua bertampang menyeramkan yang diyakini tak pernah tidur, dan matanya konon bisa melihat masa depan. Dialah otak di balik kekebalan Rohim Seng dan para pengikutnya. Ki Jagat Hitam bukan dukun biasa. Ia telah hidup lebih dari 2 abad, katanya, dengan tubuh yang tetap tegap dan suara serak yang bergema seperti dari dasar sumur. Banyak yang percaya, ia telah menjual jiwanya kepada makhluk halus dari Gunung Krakatau untuk memperoleh kesaktian. Ia bisa membuat tubuh seseorang kebal senjata, menghilang dalam bayangan, bahkan menyantet musuh dari jarak ratusan kilometer. Dan sekarang, ia menumpahkan semua ilmunya untuk satu tujuan, melindungi kerajaan kecil milik Rohim Seng. Malam itu, di tengah kepulan dupa hitam, Ki Jagat Hitam membuka mata dalam semedi panjangnya. Akan datang cahaya dari timur, ucapnya pelan. Dia bukan orang biasa, bukan pula hanya manusia. Dia membawa sesuatu yang lebih berbahaya, niat tulus. Rohim Seng yang hadir di sana langsung menunduk. Ia tahu siapa yang dimaksud, Dedi Mulyadi. Nama itu kini menghantui mimpi buruknya. "Jangan takut," ujar Ki Jagat sambil menggenggam kendi berisi darah ayam hitam. "Aku akan perkuat tubuhmu. Aku akan kirimkan penjaga dari alam lain. Tapi ingat, darah harus dibayar dengan darah. Jika ingin kebal, kalian harus menyerahkan satu nyawa orang tak bersalah." Rohim Seng hanya tertawa kecil, tanpa ragu. Baginya, nyawa orang kecil tak lebih dari daun kering yang gampang diinjak. Keesokan harinya, terjadilah kejadian aneh di sekitar terminal Banten. Seekor anjing melolong di siang hari, langit mendung meski tak ada awan. Seorang pedagang ditemukan tewas tanpa luka, matanya membelalak, lidah menjulur. Warga mulai berbisik, ini kerjaan dukun Rohim. Aura terminal makin mencekam. Orang-orang mulai pindah, yang tersisa hanya mereka yang tak punya pilihan hidup. Namun dari kejauhan, seseorang sedang mengamati semua ini. Ia adalah Ki Genter Wulung, penasihat spiritual yang diam-diam dikirim oleh Dedi Mulyadi untuk menyelidiki kekuatan lawan. Berjubah putih dan membawa tasbih kayu cendana, Ki Genter menyusup sebagai pengemis. Tapi di balik penampilannya, ia menyimpan ilmu langka warisan para wali, ilmu pengunci gaib yang bisa melumpuhkan kekuatan hitam, asal tahu titik lemahnya. Ketika Ki Genter kembali ke Bandung, ia melapor dengan suara berat, "Pak Gubernur, lawan kita tidak bisa dihadapi dengan kekuatan biasa. Dukun itu, bukan dari dunia yang sama. Tapi saya bisa merasakannya, ilmu hitam itu tidak sempurna. Ada celah yang bisa kita pukul." Dedi Mulyadi mengangguk, "Itu yang akan kita cari. Tapi kita tidak boleh menggunakan ilmu hitam melawan ilmu hitam.
Kita harus menangkan ini dengan cahaya, dengan keyakinan, dengan kebenaran. Dan malam itu, di ruang kerjanya, Dedi menuliskan satu nama dalam catatannya, Ki Jagat Hitam, sumber kekuatan musuh. Ia tahu, jika ingin menjatuhkan Rohim Seng dan gengnya, ia tak hanya harus menyerbu terminal, tapi harus mematahkan tulang punggung kegelapan itu sendiri. Di tengah malam yang diselimuti gerimis, Dedi Mulyadi duduk di pendapa rumah dinasnya, ditemani secangkir kopi pahit dan tumpukan laporan intelijen. Hatinya tidak tenang, hasil laporan Ki Genter Wulung tadi siang masih terngiang di telinganya. Ia sadar, ini bukan sekadar urusan preman terminal. Ini adalah perang antara nilai dan nafsu, antara cahaya dan kegelapan. Jika aku mundur sekarang, aku sama saja membiarkan rakyatku dimakan setan, bisiknya pada dirinya sendiri. Pagi harinya, Dedi mengumpulkan beberapa tokoh kunci dalam rapat tertutup di sebuah padepokan tua yang dulu didirikan oleh Wali Jawa Barat. Di sana hadir Ki Genter Wulung, beberapa mantan santri ahli hikmah, seorang purnawirawan TNI yang fasih strategi lapangan, dan satu orang misterius bersorban hijau yang tak banyak bicara. Mulai hari ini, kita bentuk tim Cahaya Timur. Tugas kalian satu, bersihkan Banten dari kekuatan hitam, tapi jangan pernah menukar terang dengan kegelapan, ucap Dedi penuh wibawa. Tim Cahaya Timur dibentuk dengan sangat hati-hati. Mereka tidak hanya membawa pelatihan taktis dan spiritual, tetapi juga kekuatan keyakinan yang teguh. Ada yang dibekali wirid khusus, ada yang menggunakan raja kuno peninggalan para wali, dan ada pula yang mampu membaca aura musuh hanya dengan getaran tanah. Dedi memimpin langsung pelatihan moral mereka, menanamkan bahwa ini bukan jihad fisik, tapi jihad hati. Sementara itu, Rohim Seng mulai merasa gelisah. Meski tubuhnya tak bisa dilukai senjata tajam dan anak buahnya bisa menghilang dalam gelap, tapi ada sesuatu yang berubah. Salah satu anak buahnya tiba-tiba kesurupan saat berjaga malam, dan mengigau menyebut nama, Cahaya Timur datang dari Bandung, membawa api langit. Rohim Seng panik dan segera meminta Ki Jagat Hitam untuk memperkuat tameng gaib mereka. Ki Jagat Hitam menerima kabar itu dengan dingin, tapi dalam batinnya, ia merasa ada kekuatan besar yang sedang mendekat. Ia tahu, ilmu hitam tak pernah kekal. Jika mereka datang dengan cahaya sejati, pikirnya, maka salah satu dari kita harus hancur. Ia lalu membuka kitab tuanya yang terbuat dari kulit manusia, dan mulai merapal mantra pemanggil roh pelindung terakhir, bayangan abadi, makhluk tak terlihat yang hanya bisa dikalahkan oleh hati yang sepenuhnya bersih. Di sisi lain, Dedi Mulyadi mulai bergerak secara resmi. Ia menginstruksikan kepolisian dan Satpol PP untuk tidak hanya berjaga, tapi juga menjaga rakyat dari rasa takut. Namun tak semua aparat percaya dengan perang gaib ini. Beberapa menganggap ini hanya taktik politik. Tapi Dedi tak peduli. Kalau kalian ragu, cukup diam. Biar kami yang bersihkan akar kebusukan ini, katanya tegas dalam rapat keamanan. Hari itu, tim Cahaya Timur mulai menyusup ke daerah-daerah kekuasaan Rohim Seng. Mereka tidak langsung menyerbu, melainkan menyebarkan ayat-ayat suci, menenangkan warga, membagikan air doa, dan menanamkan harapan. Di beberapa tempat, warga mulai berani melawan. Seorang nenek menyiram air doa ke lapak preman, dan ajaibnya, preman itu tersungkur kesakitan seperti terbakar. Cahaya mulai menyala di sudut-sudut gelap Banten. Namun di ujung senja, kabar buruk datang. Salah satu anggota tim Cahaya Timur ditemukan tak sadarkan diri di dekat terminal Serang. Di tubuhnya tidak ada luka, tapi bola matanya menatap kosong ke langit. Dedi mendekat dan berbisik, kita sudah mulai menyentuh sarang mereka. Ia tahu, pertempuran sejati sudah dimulai, dan nyawa bisa menjadi harga dari perjuangan ini. Malam turun dengan sunyi yang mencekam. Di langit, awan hitam menggantung berat seakan menyembunyikan bintang-bintang dari pandangan bumi. Terminal Serang yang biasanya riuh oleh suara kendaraan dan calo, kini seperti kota mati. Lampu-lampu padam satu persatu, dan hawa dingin merayap dari tanah seperti uap dari dunia lain. Di tengah terminal, berdiri satu sosok bertelanjang dada, tubuhnya dipenuhi rajah merah darah, bayangan abadi telah dilepaskan oleh Ki Jagat Hitam. Tim Cahaya Timur yang bergerak dalam 3 kelompok ini menyadari bahwa mereka tidak hanya menghadapi preman biasa, tapi pasukan kegelapan yang tidak bisa disentuh senjata konvensional. Ki Genter Wulung, yang memimpin kelompok utama, segera memerintahkan anak buahnya membentuk lingkaran zikir. Mereka mengangkat tangan ke langit, membaca ayat-ayat pelindung, sementara tanah di sekitar mereka mulai berguncang perlahan.
Sesuatu sedang muncul dari bawah mereka. Tiba-tiba, salah satu anggota tim Cahaya Timur menjerit keras. Tubuhnya terangkat ke udara tanpa disentuh siapapun, lalu dibanting ke aspal hingga tulang-tulangnya patah. Darah mengucur, dan matanya membelalak kosong. Itu dia, itu bayangan abadi, teriak Ki Genter, tapi makhluk itu tak terlihat. Yang terlihat hanya bekas jejak di debu dan suara desisan dari udara. Pertarungan ini bukan antara tubuh dan senjata, tapi antara iman dan ketakutan. Ki Genter memejamkan mata, lalu membuka raja kuning di dalam jubahnya. "Ya Nur, ya Kudus, tunjukkan kami jalan cahayamu," teriaknya lantang. Dalam sekejap, raja itu menyala, dan siluet hitam raksasa mulai tampak samar di langit malam. Sosok bayangan abadi terungkap, matanya merah menyala, tubuhnya menyerupai manusia tapi dipenuhi luka-luka tua yang membusuk. Makhluk itu meraung marah, tak suka disingkapkan ke dunia nyata. Sementara itu, Dedi Mulyadi bersama Ki Genter cadangan dan tim spiritual lain berada di posko. Tengah di Pandeglang, ia merasakan getaran tanah seperti panggilan gaib. Dedi berdiri dan berkata, "Pertarungan sudah dimulai. Bismillah, aku turun ke garis depan." Ia menggenggam tasbih warisan KH Hasan Mustafa yang katanya menyimpan doa ribuan santri dari masa lalu. Tak peduli sebagai gubernur, malam itu ia menjadi panglima cahaya. Di Terminal Serang, Ki Genter mulai kelelahan. Energinya terkuras melawan kekuatan bayangan abadi yang tampaknya tak mengenal batas. Dia tumbuh dari ketakutan rakyat. Teriaknya, "Kita harus lawan dengan keberanian." Salah satu santri muda, Yusuf, yang sempat ragu, kini maju ke depan lingkaran dan melantunkan azan dengan suara gemetar. Ajaib, suara itu membuat makhluk hitam itu menggeliat seperti terbakar. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara lantang, "Allahu Akbar. Wahai makhluk hitam, kau telah melewati batas." Suara itu menggema seperti petir. Semua mata menoleh. Dedi Mulyadi datang, dengan sorban putih melilit di bahunya, wajahnya bersinar meski tidak ada cahaya. Di tangannya, tasbih tua itu bersinar kuning kemasan. Begitu ia melangkah masuk ke area terminal, aura gelap perlahan memudar. Bahkan bayangan abadi mundur beberapa langkah. Dengan suara lantang, Dedi membaca ayat kursi tanpa jeda, disusul dengan doa penakluk jin dari kitab kuno. Angin kencang berhembus, dan cahaya dari tasbihnya menyelimuti tubuh bayangan abadi hingga meleleh perlahan, lenyap bersama raungan yang menggema ke pelosok Banten. Warga yang menyaksikan dari kejauhan menangis haru. Malam itu, cahaya berhasil mengusir kegelapan, untuk sementara. Kemenangan di Terminal Serang ternyata hanya permulaan. Jauh di tengah hutan perbatasan antara Banten dan Pandeglang, Ki Jagat Hitam meraung murka di dalam padepokan kelamnya. Wajahnya merah menyala, dan asap hitam mengepul dari tubuhnya. Mereka pikir bisa menghancurkan bayangan abadi semudah itu. Kalau begitu, biar seluruh rakyat Banten merasakan murkaku. Dengan gerakan tangan yang cepat, ia merapal mantra santet massal, menancapkan paku karatan ke boneka-boneka kecil yang mewakili ratusan warga sipil. Tak butuh waktu lama, teror mulai menyebar. Di desa-desa sekitar Pandeglang dan Serang, warga tiba-tiba menjerit ketakutan tanpa sebab. Ada yang mendadak buta, ada yang tubuhnya melepuh meski tak menyentuh api. Seorang ibu hamil bahkan mendadak pingsan saat bayinya bergerak liar di dalam rahim seperti ada yang meronta dari dunia lain. Suasana menjadi mencekam, rumah-rumah sunyi, musola ditinggalkan, dan jalanan lengang. Banten kembali diselimuti kabut gelap yang lebih pekat dari sebelumnya. Laporan-laporan aneh mulai masuk ke posko pusat Dedi Mulyadi. Para ajudan bingung, dokter tak bisa menjelaskan, dan tokoh agama setempat mulai ketakutan. "Ini bukan penyakit biasa, Pak Gubernur, ini kiriman dari dunia lain," kata salah satu ustaz tua sambil menangis. Dedi berdiri dengan mata merah menahan amarah. Mereka menyentuh rakyat, ini sudah melewati batas neraka. Ia lalu memerintahkan panggilan darurat kepada semua tim spiritual dan intel mistik yang tersebar di Banten. Malam itu, Dedi kembali mengenakan jubah putih panjangnya. Ia menolak tidur, dan berjalan sendiri ke alun-alun Rangkas Bitung. Di sana, ia duduk bersila, menyalakan dupa putih warisan leluhur, dan mulai membaca hizib-hizib berat dari kitab kuno. Tak lama kemudian, ratusan warga yang terkena santet mulai menggeliat keras seperti kerasukan. Jeritan mereka terdengar sampai ke lembah. Namun semakin keras mereka menjerit, semakin khusyuk Dedi membaca. Ia bertarung dari alam nyata ke alam gaib tanpa bergeser dari tempatnya.
Di hutan perbatasan, Ki Jagat Hitam merasa nyeri di dadanya. Santet yang ia kirim mulai berbalik arah. Gila, si tua Dedi Mulyadi membaca Hizib Barki, dia memang bukan gubernur biasa. Gumamnya, sambil berusaha menahan muntah darah hitam yang keluar dari mulutnya. Ia tahu, pertarungan ini kini bukan soal premanisme, tapi perang antara dua kutub kekuatan besar, kebusukan ilmu hitam melawan kesucian spiritual Nusantara. Keesokan paginya, berita tersebar cepat bahwa ratusan warga terselamatkan. Tubuh-tubuh yang sebelumnya kaku kini kembali bernapas, dan luka aneh mulai mengering. Di tengah alun-alun, Dedi masih duduk dengan mata tertutup dan wajah pucat. Saat ia membuka matanya, matahari pagi menyambutnya seperti pahlawan. Namun ia tahu, ini belum usai. Rohim Seng belum hancur, dan Ki Jagat Hitam masih bernapas. Kita belum bisa pulang, ucapnya lirih, lalu berdiri dengan tubuh lelah namun tekad yang membara. Di tempat lain, Rohim Seng yang bersembunyi di bunker bawah tanah marah bukan main. Ia melihat bayang-bayang kekalahannya mulai nyata. Dukun sialan itu tak berguna. Kalau begitu, aku yang akan turun ke medan. Siapkan anak-anak, kita rebut terminal kembali dan buat rakyat sujud pada ketakutan. Dengan senjata dan kekebalan yang masih tersisa, Rohim bersiap untuk menyerang besar-besaran. Darah akan tumpah, dan pertarungan berikutnya bukan lagi di dunia gaib saja, tapi juga di jalanan kota. Fajar baru belum sempat mereka sempurna, ketika suara ledakan mengguncang pusat kota Serang. Terminal utama yang kemarin bersih dari preman, kini kembali jadi neraka. Rohim Seng memimpin langsung serangan brutal dengan puluhan anak buah yang dipersenjatai lengkap. Wajahnya ditutupi kain hitam, tubuhnya berkilau logam karena ilmu kekebalan dari Ki Jagat Hitam masih aktif. Di tangannya tergenggam golok besar bertuliskan huruf Arab yang dibalik artinya menjadi jimat laknat. Warga kembali berhamburan, jerit anak kecil dan ibu-ibu memenuhi udara. Seolah, kota ini dikutuk untuk tidak pernah damai. Pasukan preman itu beringas, membakar kios-kios, menganiaya sopir angkot, dan menyandera kepala terminal. Mereka tertawa puas. Salah satu dari mereka bahkan menantang aparat lewat pengeras suara, di mana Dedi Mulyadi. Mana jubah putihnya, suruh dia datang kalau berani. Hahaha, teror kali ini jauh lebih brutal, karena Rohim Seng tak lagi hanya ingin menguasai, ia ingin menghancurkan. Banten bukan tempat untuk orang suci, geramnya sambil menendang seorang pedagang tua hingga berdarah-darah. Namun jauh di pendopo gubernuran, Dedi Mulyadi sudah bangkit. Wajahnya masih pucat karena malam sebelumnya menguras tenaga batin, tapi matanya menyala seperti bara. Ia berdiri di depan cermin besar, mengenakan ikat kepala khas Sunda dan menyematkan keris warisan Eyang Jaya Perkasa ke pinggangnya. Ia menatap ajudan dan berkata pelan, jika mereka ingin melihat Dedi Mulyadi yang sebenarnya, mereka akan melihatnya hari ini. Tak ada iring-iringan mewah, tak ada pengawalan resmi. Hanya dirinya dan dua pendekar spiritual yang diam-diam selama ini melindungi tanah Jawa Barat. Saat Dedi tiba di lokasi, debu dan asap menyelimuti jalanan. Rohim Seng yang tengah duduk di atas motor hasil rampasan langsung berdiri. Ia tertawa keras. Nah, akhirnya datang juga si gubernur Ustaz. Para preman bersorak mengejek, tapi sorakan itu tak berlangsung lama. Dedi melangkah maju, tangannya mengeluarkan sebuah tongkat kecil dari kayu kijambe merah. Ia menancapkan tongkat itu ke tanah sambil berucap, "Tanah Banten, kembalilah ke fitrah. Lindungi rakyatmu dari bajingan yang lupa daratan." Tiba-tiba angin berhembus keras, dan dari tongkat itu muncul cahaya samar seperti pusaran angin. Para preman yang mendekat mendadak terpental satu persatu, meski tak disentuh. Rohim Seng sempat terkejut, namun karena tubuhnya kebal, ia maju sendiri. Goloknya berputar cepat menghantam Dedi, tapi anehnya setiap ayunan golok seakan tak menyentuh tubuh sang gubernur, seperti menebas bayangan. "Apa ini?" Rohim meraung. Dedi tak menjawab, hanya memejamkan mata dan mulai membaca doa panjang yang disambung dengan suara petir menggelegar dari arah Gunung Karang. Petir itu menyambar tepat di dekat Rohim, membuat tanah terbelah. Dari celah tanah keluar suara-suara aneh seperti ratapan dan jeritan. Anak-anak buah Rohim langsung lari tunggang langgang, meninggalkan sang pemimpin mereka. Rohim panik, kekebalannya mulai memudar. Darah mulai menetes dari telinganya. "Ki Jagat Hitam, tolong aku!" jeritnya. Tapi tak ada jawaban. Dedi perlahan membuka matanya, menatap Rohim dengan tenang.
Kekuasaanmu berakhir di sini. Banten bukan milikmu. Ini tanah suci para ulama dan jawara, ucapnya tegas. Saat itu juga, cahaya dari tongkat Dedi menyala terang dan melesat ke tubuh Rohim. Ia terlempar sejauh 5 meter dan menabrak dinding terminal. Goloknya terpental, dan tubuhnya tak lagi bercahaya. Kekebalannya runtuh total. Dalam keadaan terkapar, ia mencoba merangkak kabur. Namun Dedi Mulyadi berjalan perlahan menghampirinya, menunduk dan berkata lirih, "Satu babak telah selesai." Tapi dalang dari semua ini masih hidup. Pandangannya kemudian menatap ke arah barat daya, ke hutan tempat Ki Jagat Hitam bersembunyi, sang dukun terakhir yang belum tumbang. Langit Banten berubah kelabu menjelang sore. Awan pekat menggantung seperti pertanda akan datangnya bencana besar. Dedi Mulyadi berdiri di depan gerbang hutan alas Rengganis, tempat yang bahkan warga setempat enggan menyebut namanya. Konon, tempat itu dijaga makhluk gaib dan jadi sarang kekuatan hitam sejak ratusan tahun silam. Di dalamnya, Ki Jagat Hitam menanti dengan seluruh kekuatan sihir leluhurnya. Namun Dedi tak gentar. Di tangannya, tongkat kayu jambe merah bergetar seolah ikut merasakan aura kelam yang menyelimuti hutan. Sebelum melangkah, Dedi berlutut dan mencium tanah. Ia menggumamkan doa, memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa dan leluhur tanah Sunda. Dua pendekar spiritual yang bersamanya, Ki Jembar Wulung dan Nyi Kinasih, berdiri di belakangnya dengan mata terpejam, mengalirkan energi doa yang membungkus tubuh mereka seperti pelindung tak kasat mata. "Ini bukan hanya soal memberantas premanisme," ujar Dedi lirih, "ini tentang menyelamatkan jiwa tanah ini dari kegelapan yang tumbuh subur." Saat mereka memasuki hutan, pohon-pohon raksasa mendadak seperti hidup. Rantingnya bergerak pelan, dan suara bisikan mengiringi setiap langkah mereka. Kabut tebal turun tiba-tiba, dan dari sela kabut, makhluk-makhluk bayangan mulai muncul, manusia dengan wajah binatang, wanita berambut api, dan suara-suara tangisan bayi dari atas pohon. Namun satu demi satu, Dedi memejamkan mata dan membacakan ayat-ayat dari hafalannya. Makhluk-makhluk itu memekik, lalu lenyap jadi asap. Kabut perlahan menyingkap jalan menuju pusat hutan. Di tengah hutan, berdirilah sebuah bangunan tua dari batu hitam. Di atas singgasana batu, duduklah Ki Jagat Hitam, lelaki renta dengan mata merah darah dan tubuh penuh raja. Di sekelilingnya berdiri puluhan boneka manusia yang telah dirasuki arwah gentayangan, para korban santetnya selama ini. Akhirnya, si Gubernur Suci datang sendiri. "Aku menunggumu, Dedi Mulyadi," desis Ki Jagat, suaranya berat dan bergema seperti diputar ulang dari liang kubur. Dedi melangkah maju tanpa gentar. "Permainanmu berakhir, Ki. Rakyat sudah cukup menderita karena nafsumu akan kekuasaan." Ki Jagat tertawa terbahak, dan dengan gerakan tangan, langit di atas hutan berubah gelap. Petir menyambar acak, angin memutar seperti topan. Boneka-boneka hidup itu mulai menyerang, namun Nyi Kinasih dan Ki Jembar Wulung maju, melepaskan cahaya dari telapak tangan mereka, menghancurkan satu persatu boneka gaib itu dengan bacaan wirid. Ki Jagat berdiri, lalu mencabut tongkat tulang yang selama ini disembunyikannya. Ia menghantam tanah, dan dari bawah kaki Dedi, muncul lingkaran merah berisi simbol-simbol gaib. Namun Dedi menancapkan tongkat jambe merahnya ke tanah, dan cahaya putih terang membubung ke langit, membelah awan kelam. Pertarungan pun tak bisa dihindari, dua kekuatan spiritual, putih dan hitam, saling bentrok dalam dentuman yang mengguncang pohon-pohon ratusan tahun di sekitarnya. Tubuh Ki Jagat mulai terbakar oleh cahaya putih yang dipancarkan Dedi. Ia meronta, meraung, dan mengumpat. "Kau tak akan menang. Aku sudah tumbuh di tanah ini sejak para ulama pertama datang," teriaknya. Tapi Dedi mendekat dan menatap matanya dengan tatapan penuh belas kasih. "Justru karena itu, sudah saatnya kau kembali ke asalmu. Yang batil tak bisa terus berdiri di tanah yang ingin hidup damai." Dengan satu hentakan tongkat terakhir, cahaya putih membungkus tubuh Ki Jagat, dan dalam jeritan panjang, sang dukun gaib pun lenyap bersama kekuatan hitamnya. Dedi terduduk kelelahan, nafasnya tersengal, tubuhnya diguyur peluh. Tapi hutan itu kini terasa damai. Angin berhembus tenang, dan suara burung kembali terdengar. Ki Jembar dan Nyi Kinasih membantunya berdiri. "Satu babak telah selesai," ucap Dedi pelan. Tapi dalam hatinya, ia tahu, masih ada sisa-sisa dari kekuasaan gelap yang belum benar-benar mati. Setelah kemenangan besar di hutan alas Rengganis, Dedi Mulyadi kembali ke pendopo pemerintahan Banten yang telah dijadikan markas sementara operasi pemberantasan premanisme.
Ia disambut sorak-sorai rakyat yang mulai percaya bahwa era kegelapan perlahan sirna. Namun jauh di dalam hatinya, Dedi merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ia merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Entah kenapa, senyuman orang-orang di sekitarnya terasa kosong, dan malam hari, ia bermimpi melihat mata merah menyala dari balik tirai. Beberapa hari kemudian, laporan mencurigakan datang dari Terminal Bayah. Sebuah kelompok preman yang sempat tiarap kini kembali meresahkan warga dengan pola yang lebih kejam dan sistematis. Warga yang melapor mengaku pernah melihat Rohim Seng, yang semestinya lumpuh akibat ilmu Ki Jagat lenyap, berjalan kembali lebih garang dari sebelumnya. Anehnya, kekuatannya kini bukan lagi berasal dari kekebalan fisik, melainkan dari semacam kekuatan pengaruh yang membutakan para pengikutnya. Ia berbicara tentang tata dunia baru, dan menyebut nama seseorang yang membuat Dedi tercengang, Kang Harun, salah satu pejabat kepercayaannya. Kang Harun adalah kepala dinas perhubungan yang selama ini tampak paling setia dalam membantu program pemberantasan preman. Ia sering terlihat mendampingi Dedi dalam rapat, bahkan pernah hampir tertusuk panah beracun ketika operasi besar di Pandeglang. Tapi kini, semua mulai masuk akal. Akses informasi rahasia bocor, strategi Dedi kerap terbaca lawan, dan setiap operasi besar selalu berujung pada kegagalan di detik terakhir. Kang Harun bukan hanya pengkhianat, tapi dalang yang menjaga sisa kekuasaan gelap Rohim Seng dari balik kursi kekuasaan. Malam itu juga, Dedi memanggil Ki Jembar Wulung dan Nyi Kinasih. Dengan suara berat ia berkata, kita tidak hanya berperang melawan premanisme di jalan, tapi juga pengkhianatan di dalam rumah sendiri. Nyi Kinasih memejamkan mata dan mengusap keris pusaka warisan leluhurnya. Aura Kang Harun kini dipenuhi oleh bayang hitam baru. Bukan kekuatan dari Ki Jagat, tapi dari sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, gumamnya. Untuk membongkar pengkhianatan itu tanpa mengguncang kepercayaan rakyat, Dedi merancang operasi rahasia. Ia mengutus 2 orang kepercayaannya menyamar sebagai tukang parkir dan sopir angkot untuk menyusup ke lingkaran baru Rohim Seng. Dari sana terungkap bahwa Kang Harun telah melakukan ritual pemanggilan arwah leluhur gelap dari masa kerajaan Tarumanagara, bekerja sama dengan sisa-sisa dukun dari pesisir selatan Banten. Ia berniat membangun persekutuan bayangan, organisasi baru yang lebih besar dari sekadar geng preman. Sementara itu, Rohim Seng mulai kembali menunjukkan kekuatannya di publik. Ia datang ke terminal bersama puluhan pengikut fanatik yang menari dalam lingkaran sembari melantunkan mantra-mantra tak dikenal. Wajahnya kini menyeramkan, penuh luka bakar, namun seolah tak merasakan sakit. Gubernur kita bukan siapa-siapa tanpa rahasia kami, teriaknya. Terminal Bayah berubah seperti tempat pemujaan kegelapan, dan rakyat mulai ketakutan lagi. Dedi sadar, ini bukan pertarungan biasa. Ia tak bisa lagi hanya mengandalkan kekuatan fisik dan strategi militer. Kali ini, ia harus menghadapi perang spiritual dan politik secara bersamaan. Ia menatap peta Banten di mejanya, lalu menggenggam kuat tongkat jambe merah yang mulai tampak retak karena pertempuran sebelumnya. Kalau ini memang harga yang harus dibayar demi rakyat, ucapnya pelan, maka aku siap menebusnya, walau harus kulawan bangsa sendiri yang berkhianat. Perlahan malam pun datang, tapi bukan malam biasa. Langit tampak berdarah, dan dari jauh, Dedi mendengar suara gamelan mistis bertalu-talu dari arah terminal. Ia tahu, perang terakhir sudah di ambang pintu, dan kali ini, ia harus melawan kekuatan gelap, yang lahir dari dalam tubuh pemerintahannya sendiri. Langit Banten malam itu tak lagi biru. Awan hitam menumpuk seperti tirai neraka yang siap turun. Guntur bersahut-sahutan, petir membelah langit tanpa jeda. Terminal Bayah kini berubah menjadi pusat ritual kegelapan. Rohim Seng berdiri di tengah lapangan terbuka bersama Kang Harun, keduanya mengenakan jubah hitam dengan simbol kuno yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ribuan pengikutnya mengepung terminal, mulut mereka menggumamkan mantra dengan irama mengerikan. Di sisi lain, Dedi Mulyadi berdiri di atas mobil komando, mengenakan baju adat Sunda berwarna putih dan selendang merah dari jambe warisan. Ia menatap tajam ke arah musuh. Saudara-saudaraku, malam ini bukan hanya tentang preman atau kekuasaan, seru Dedi lantang di tengah hujan deras. Ini tentang nasib anak-anak kita besok pagi. Ini tentang apakah kita akan hidup sebagai manusia, atau sebagai budak kegelapan. Rakyat yang datang dari berbagai daerah, yang dulu diam karena takut, kini berdiri di belakangnya. Polisi, Satpol PP, santri, bahkan mantan preman yang telah bertobat ikut berbaris.
Mereka siap mati bersama pemimpinnya. Rohim Seng tertawa lantang. Kau pikir rakyat bisa menyentuhku? Aku telah diberi kekekalan oleh leluhur tanah ini. Darah raja-raja yang terbuang kini mengalir di nadi kami. Ia lalu melambaikan tangan, dan dari langit turun hujan abu. Para pengikutnya berubah rupa, mata memerah, kuku memanjang, suara mereka mengerang seperti binatang. Kang Harun berdiri di sampingnya, memegang tombak pusaka yang dicuri dari Museum Banten Lama, yang katanya menyimpan kekuatan leluhur yang dibungkam. Ki Jembar Wulung dan Nyi Kinasih maju ke depan, membawa keris dan dupa. Mereka membentuk segel pelindung untuk Dedi dan para pejuang. Pak Gubernur, kekuatan mereka bukan sekadar gaib, mereka telah membuka gerbang antara alam manusia dan arwah pendendam masa lalu, ujar Ki Jembar. Dedi hanya mengangguk. Ia tahu, tidak ada waktu lagi untuk ragu. Pertarungan pun pecah. Di sisi barat, polisi dan rakyat bertarung melawan preman-preman yang kerasukan. Di sisi timur, para santri membaca ayat-ayat suci untuk memecah mantra kegelapan. Dedi Mulyadi maju sendirian menantang Rohim Seng. Mereka saling tatap. Rohim melemparkan tombak gaib ke arah Dedi, namun ditangkis dengan tongkat jambe merah yang kini menyala terang. Setiap benturan membuat tanah berguncang. Kang Harun ikut menyerang dari belakang, namun Nyi Kinasih memblokirnya dengan keris pusaka, melukai pundaknya. Pertempuran makin brutal. Dedi sempat terkena hantaman gaib yang membuatnya tersungkur. Darah keluar dari mulutnya, namun matanya tetap menyala oleh semangat rakyat. Ia berdiri lagi, dan dengan sisa tenaga, ia menancapkan tongkat jambe merah ke tanah. Ledakan cahaya besar terjadi, membuat ribuan makhluk kegelapan menjerit dan lenyap dalam sekejap. Rohim Seng berteriak, kulitnya mulai mengelupas, dan tubuhnya terbakar oleh cahaya jambe. Kang Harun, yang hendak kabur, disambar petir dan terlempar puluhan meter hingga tak sadarkan diri. Saat fajar menyingsing, terminal Bayah tak lagi mencekam. Asap putih menyelimuti area itu, dan perlahan suara burung kembali terdengar. Rohim Seng telah hilang di telan cahaya. Kang Harun diamankan dan akan diadili. Rakyat bersujud syukur. Dedi Mulyadi berdiri, tubuhnya lemah namun senyumnya tak pernah selebar itu. Ini bukan akhir, katanya lirih, tapi awal baru bagi Banten dan Jawa Barat. Dan sejak hari itu, Banten tak lagi dikenal sebagai sarang preman. Ia berubah menjadi simbol perjuangan rakyat yang dipimpin oleh pemimpin sejati. Dedi Mulyadi bukan hanya gubernur, ia menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, pemimpin yang tak gentar menghadapi kegelapan, bahkan jika kegelapan itu berasal dari bangsanya sendiri. Beberapa minggu setelah pertempuran besar di Terminal Bayah, suasana Banten berubah drastis. Terminal yang dahulu jadi sarang kejahatan, kini menjadi pusat kegiatan masyarakat. Pedagang kaki lima kembali berjualan dengan tenang, anak-anak bermain di pelataran tanpa rasa takut, dan musala-musala yang sempat kosong kembali ramai oleh doa. Gubernur Dedi Mulyadi berjalan pelan di tengah kerumunan rakyat yang menyambutnya dengan linangan air mata dan pelukan hangat. Tidak ada pidato hari itu. Hanya senyum yang menenangkan dan mata yang menampung ribuan cerita. Namun luka pertempuran itu tak mudah hilang. Banyak rakyat yang kehilangan anggota keluarga, banyak aparat yang gugur dalam tugas, dan banyak jiwa yang terluka batinnya akibat trauma kekejaman Rohim Seng dan gerombolannya. Pemerintah Jawa Barat membuka pos rehabilitasi, mengerahkan psikolog, dan membangun tugu peringatan, gerbang keadilan, di tempat bekas pertarungan malam itu. Di tengah tugu berdiri patung seorang lelaki berpakaian adat Sunda dengan tongkat jambe merah, melambangkan keberanian, ketegasan, dan cinta tanah air. Kang Harun yang selamat dari ledakan cahaya kini berada dalam pengawasan ketat. Dukun sakti itu kehilangan seluruh ilmunya, tubuhnya lemah, rambutnya memutih mendadak. Ia tak lagi berbicara, hanya diam di pojok sel tahanan dengan tatapan kosong. Ada bisik-bisik bahwa sebagian kekuatan kegelapan yang gagal menguasai Banten kini mengendap, menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Namun Dedi Mulyadi sudah menyiapkan kader-kader muda, para pemimpin baru yang ditanamkan nilai kebenaran dan keberanian. Sementara itu, Dedi Mulyadi memilih tidak beristirahat. Ia terus berkeliling Jawa Barat dan Banten, menyapa rakyat, menata ulang struktur keamanan, memperkuat pesantren dan pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Ia percaya bahwa membasmi premanisme tidak hanya dengan senjata dan pasukan, tapi juga dengan ilmu, akhlak, dan keteladanan. Jika anak kita berani bersikap benar sejak dini,
maka tak ada tempat bagi kebusukan tumbuh di masa depan, ujarnya suatu hari dalam sebuah pengajian akbar. Di desa-desa, cerita tentang perang Terminal Bayah menjadi legenda baru. Para orang tua menceritakannya kepada anak-anak sebelum tidur, bukan sekadar sebagai kisah seram, tapi sebagai pelajaran tentang keberanian rakyat kecil yang bangkit karena dicintai oleh pemimpinnya. Nama Deddy Mulyadi tidak lagi sekadar tercatat di surat kabar atau televisi, tapi terpatri dalam hati masyarakat sebagai Sunda Wibawa, pemimpin sejati. Namun malam-malam Deddy tak selalu tenang. Ia kadang masih bermimpi melihat wajah-wajah arwah pejuang yang gugur. Kadang ia terbangun dan duduk termenung menatap bulan. Tapi ia tak pernah menyesal. Kalau bukan aku, siapa lagi? Gumamnya. Di balik kelembutan suaranya, tersembunyi tekad baja yang tak bisa dipatahkan oleh gaib maupun manusia. Di suatu sore, Deddy berdiri di bukit kecil menghadap laut selatan. Angin menerpa rambutnya. Di tangannya, ia menggenggam kembali tongkat jambe merah yang kini dipajang di ruang kerjanya. Ia tahu bahwa perjuangan belum benar-benar usai. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tanah ini, tanah Sunda dan Banten, sudah mulai bernafas lega. Premanisme telah ditumbangkan, dan rakyat sudah kembali berani bermimpi. Dan di sanalah, di ufuk barat yang berpendar jingga, berdirilah seorang pemimpin yang tak hanya memimpin dengan jabatan, tapi dengan hati, darah, dan pengorbanan. Namanya akan terus bergema bukan karena kekuasaan, tapi karena keberanian menghadapi gelap dengan cahaya kebenaran. 2 bulan setelah pertempuran Terminal Bayah, sebuah angin ganjil bertiup di pesisir selatan Banten, tepatnya di sebuah desa terpencil bernama Karangumbul. Ombak di pantai tak lagi bersuara, dan langit lebih sering diselimuti mendung tanpa hujan. Warga desa mulai mengalami hal-hal aneh, bayi menangis tanpa sebab di tengah malam, ternak ditemukan mati dengan mata melotot, dan bayangan hitam melintas cepat di pekarangan saat senja tiba. Semua ini seakan menjadi pertanda bahwa kekuatan gelap belum sepenuhnya padam. Di tengah keheningan itu, seorang lelaki tua bertongkat bambu hitam muncul di balai desa. Ia memperkenalkan diri sebagai Ki Jagat Langit, dukun gaib dari kawasan perbatasan Anyer. Konon, ia adalah saudara seperguruan dari dukun sakti yang dahulu membantu Rohim Seng. Namun berbeda dari saudaranya yang memakai kekuatan gelap secara kasar, Ki Jagat Langit lebih licik. Ia menyusup ke dalam hati rakyat, menyamar sebagai tabib, menyebar pengaruh lewat mimpi dan bisikan. Berita tentang keganjilan ini pun sampai ke telinga Deddy Mulyadi lewat laporan intelijen dari jaringan sipilnya. Deddy, yang saat itu tengah meresmikan program pendidikan anti-premanisme di Ciamis, langsung terdiam saat menerima laporan tersebut. Jadi, belum selesai, gumamnya sambil menatap langit sore yang kelabu. Ia tahu, lawan kali ini bukan sekadar manusia kasar bersenjata, tapi bayangan dari masa lalu yang mencoba bangkit dalam bentuk baru, manipulasi batin dan ilusi. Di malam harinya, Deddy menggelar pertemuan rahasia dengan tokoh-tokoh spiritual dari Cirebon, Garut, dan Pandeglang. Hadir pula seorang kiai sepuh dari pesantren tertua di Banten yang berkata, Ki Jagat Langit bukan orang biasa. Ia pernah menyingkir ke Gunung Halimun, menyerap ilmu kabut dan angin. Ilmunya tidak bisa dilawan dengan fisik saja. Deddy hanya mengangguk pelan, lalu menggenggam kembali tongkat jambe merahnya yang sempat disimpan. Kalau mereka bangkit lewat mimpi, maka kita lawan lewat kesadaran, ucapnya mantap. Di sisi lain, Ki Jagat Langit mulai membentuk lingkaran gaib di Karangumbul. Ia merekrut para bekas anak buah Rohim Seng yang selamat, dan menyusupkan pengaruh pada pemuda-pemuda yang frustrasi karena sulit mendapat pekerjaan. Negeri ini tidak akan berubah. Pemimpin mereka hanya pura-pura peduli, bisiknya dalam ritual malam yang diselimuti dupa hitam. Satu persatu, anak-anak muda itu mulai kehilangan arah dan menjadi pengikutnya. Mereka tak menyadari bahwa jiwa mereka sedang dikorbankan untuk membuka gerbang kekuatan yang lebih purba. Sementara itu, sebuah lukisan misterius tiba-tiba muncul di dinding kantor Gubernur Jawa Barat. Tidak ada yang tahu siapa yang menggambarnya. Dalam lukisan itu, tergambar seorang lelaki bertongkat hitam berdiri di tengah kabut, dan di belakangnya ada siluet seekor harimau hitam bermata merah. Saat melihatnya, Deddy Mulyadi terdiam cukup lama. Ia tahu, pertarungan berikutnya bukan hanya menyangkut premanisme, tapi menyangkut keselamatan akal sehat rakyatnya. Dengan langkah berat tapi pasti, Deddy bersiap menyusuri Banten kembali, bukan dengan konvoi aparat, tapi dengan pendekatan yang lebih halus. Ia tahu,
Kali ini bukan hanya butuh senjata dan kekuasaan, tapi hati dan kebijaksanaan. Dalam hatinya ia berdoa, agar rakyatnya tidak terjebak dalam sihir yang dibungkus kemarahan dan kecewa. Karena jika rakyat kehilangan harapan, maka kegelapan akan menang tanpa satu peluru pun ditembakkan. Malam itu, kabut turun begitu tebal di desa Karang Umbul, menyelimuti setiap atap rumah dan batang pohon. Di dalam kabut itu, suara bisikan terdengar samar-samar, membisikkan kata-kata kebencian dan ketidakpercayaan kepada para pemuda yang telah dirasuki oleh ilmu Ki Jagat Langit. Pemimpinmu hanya omong kosong, mereka membiarkan kalian kelaparan. Mereka tak pernah tahu pedihnya hidup miskin. Begitulah kata-kata itu meresap ke dalam benak pemuda desa, hingga mereka mulai memandang sinis siapapun yang memakai seragam pemerintahan. Ki Jagat Langit menyeringai di tengah lingkaran batu hitam yang ia bentuk di pinggir pantai, tempat ia melakukan semedi dan mengirim kabut gaib ke penjuru desa. Ia tahu, pertarungan fisik bukan jalurnya. Ia menaburkan racun lewat kabut, memengaruhi pikiran, dan membuat rakyat mencurigai pemimpinnya sendiri. Jika rakyat membenci pemimpinnya, maka aku tak perlu mengangkat senjata, gumamnya sambil tertawa pelan, suaranya bergema seperti suara angin malam yang menyeramkan. Di Bandung, Dedi Mulyadi menerima laporan dari salah satu kader muda yang menyamar sebagai pemuda desa. Dengan wajah tegang, pemuda itu berkata, "Pak Gubernur, mereka mulai berubah. Kami bicara baik-baik, tapi mereka seperti kerasukan. Mereka bilang semua ini hanya akal-akalan pemerintah." Dedi menghela napas panjang, lalu berdiri. "Jika ini perang batin, maka kita harus melawan lewat nurani," ucapnya lirih, tapi penuh keyakinan. Tak lama, Dedi mengadakan perjalanan diam-diam ke Karang Umbul. Tanpa pengawalan, hanya ditemani satu ajudan dan seorang ustaz tua bernama Kiai Hashim yang dikenal ahli dalam sikir batin. Mereka menyamar sebagai pedagang herbal dan tinggal di rumah warga. Di sana, Dedi melihat sendiri wajah-wajah pemuda yang dulu ramah kini menatap curiga. Bahkan ada yang menyembunyikan golok di balik baju saat melihatnya berjalan di pasar. Malam harinya, Dedi bersama Kiai Hashim menggelar pengajian kecil di surau tua yang nyaris rubuh. Hanya segelintir orang yang datang, sebagian karena ingin tahu, sebagian karena masih menyimpan harapan. Di tengah pengajian, Dedi berkata dengan suara tenang, "Siapa yang membuat kalian percaya bahwa kalian sendirian? Siapa yang membisikkan bahwa negeri ini tidak peduli? Ketahuilah, mereka adalah musuh sejati yang ingin kalian saling membunuh." Kata-katanya menusuk hati, dan beberapa warga mulai meneteskan air mata tanpa sadar. Namun saat pengajian berlangsung, kabut tebal mendadak menyeruak masuk ke dalam surau. Api lampu temaram goyah. Dari luar, terdengar suara derap kaki. Sekelompok pemuda yang telah dipengaruhi Ki Jagat Langit datang membawa obor dan kayu. "Kalian agen pemerintah, kalian menipu kami dengan doa dan ayat," teriak salah satu dari mereka dengan mata merah menyala. Situasi menjadi tegang, dan Kiai Hashim berdiri sambil mengangkat tasbihnya. Dedi tidak mundur, ia maju, menatap langsung para pemuda itu. "Kalau kalian ingin membakar, silakan. Tapi bakarlah aku terlebih dahulu. Aku datang bukan untuk menguasai, tapi untuk mengingatkan, bahwa kalian bukan binatang, kalian manusia yang dulu berdoa untuk ibu kalian di masjid ini." Kata-kata itu menghantam seperti petir di siang bolong. Beberapa pemuda bergetar, obor mereka terjatuh, dan satu di antaranya mulai menangis. Di balik pepohonan, jauh dari keramaian, Ki Jagat Langit menatap dengan mata merah membara. Ia tidak menyangka bahwa satu orang bisa melawan kabut kebencian dengan cahaya keberanian. "Jadi, kau memilih jalan itu, Dedi Mulyadi. Baiklah, jika kata-kata tak membuat rakyatmu membencimu, maka biarlah kegelapan yang menutup mata mereka selamanya," gumamnya, sebelum kabut makin menebal seperti awan maut yang tengah turun dari langit. Hujan deras mengguyur Karang Umbul dini hari itu, seakan langit ikut murka melihat kegelapan yang menyelimuti hati rakyatnya. Suara petir menggelegar, menyatu dengan raungan angin yang membawa kabut pekat kiriman Ki Jagat Langit. Kabut itu kini bukan sekadar bisikan, tapi berubah menjadi suara-suara jeritan, seakan arwah dendam dari masa lalu. Penduduk desa mulai dicekam ketakutan, banyak yang mengurung diri dalam rumah, menutup jendela dengan kain basah dan menggantung ayat-ayat suci di depan pintu. Di dalam surau yang masih menyala lampunya, Dedi Mulyadi bersama Kiai Hashim tak tidur semalaman. Mereka membaca doa dan wirid dengan suara lirih namun terus-menerus, melawan aura kelam yang mencoba merasuk. "Kiai,
kabut ini sudah berubah. Ini bukan lagi sekadar pengaruh pikiran, ini seperti makhluk, kata Dedi dengan suara parau. Kiai Hashim mengangguk pelan, wajahnya tegang, ini jin yang dipanggil dengan darah dan dendam. Ki Jagat Langit sudah melepaskan belenggu terakhirnya. Sementara itu, di Bukit Karangpetir, tempat Ki Jagat Langit biasa bersemedi, upacara pemanggilan terakhir sedang berlangsung. Tubuhnya berlumur minyak wangi dari darah kelelawar, dan di hadapannya tergeletak seekor ayam cemani yang baru saja dikorbankan. Rohim Seng, hari ini kutuntaskan janjiku padamu. Tak ada lagi hukum manusia yang bisa menyentuhmu, serunya. Rohim Seng berdiri di belakang sang dukun, tubuhnya seperti tak tertembus hujan, matanya merah menyala, dan napasnya kini menyatu dengan angin. Namun Dedi tak tinggal diam. Ia sudah memanggil pasukan khusus yang dikenal sebagai pasukan Gagak Hitam, satuan elit yang dibentuk untuk operasi non-konvensional, termasuk gangguan spiritual. Mereka menyusup masuk ke Karang Umbul secara diam-diam, menyamar sebagai pemburu ikan dan petani garam. Dipimpin oleh Kapten Salman, pasukan itu membawa kitab, senjata tradisional, dan alat pendeteksi energi gaib yang diadopsi dari teknologi Jepang. Tengah malam, Dedi berdiri di tengah lapangan desa, di bawah hujan deras. Hari ini, siapapun yang masih percaya bahwa kita bisa hidup dengan kepala tegak, berdirilah bersamaku. Teriaknya lantang. Beberapa warga mulai keluar dari rumah mereka, ragu-ragu namun dengan mata yang mulai terbuka. Mereka tak ingin hidup dalam ketakutan terus-menerus. Seorang pemuda maju, kemudian diikuti oleh seorang ibu yang membawa anaknya. Dalam waktu singkat, puluhan warga telah berkumpul, membentuk lingkaran besar di sekitar sang gubernur. Tiba-tiba, tanah bergetar. Dari ujung bukit, sosok Ki Jagat Langit muncul dengan mata menyala, rambut tergerai seperti ekor naga, dan tubuhnya memancarkan aura hitam yang dingin. Di sebelahnya berdiri Rohim Seng, kini tak lagi seperti manusia. Tubuhnya berotot seperti baja, namun gerakannya lentur seperti angin. Hari kematian kalian telah tiba, Dedi Mulyadi. Banten dan Jawa Barat akan jadi tanah kami. Pekik Rohim Seng, suaranya menggema, diikuti kilatan petir yang membelah langit. Kiai Hashim maju perlahan, tangannya menggenggam erat tasbih kayu cendana. Dengan nama Tuhan, kami tak akan mundur. Hari ini adalah hari cahaya melawan kegelapan, serunya. Pasukan Gagak Hitam menyebar di sekeliling lapangan, siap dengan formasi segel spiritual. Suasana begitu tegang, seperti dua dunia hendak bertabrakan. Hujan makin lebat, namun di tengah kehancuran alam itu, semangat rakyat yang bangkit bersama pemimpinnya mulai menyala, menjadi cahaya kecil yang tak bisa dipadamkan. Dan tepat ketika Ki Jagat Langit melayangkan tongkat petirnya ke langit untuk menyerang, Dedi mengangkat tangannya ke langit dan berteriak, "Jangan kau kira rakyat yang tersalimi akan diam. Hari ini, langit pun akan membalas kalian." Langit seolah terbelah dua ketika tongkat Ki Jagat Langit mengarah ke bumi. Petir menyambar turun, tapi sebelum menyentuh tanah, sinar putih kemasan muncul dari tasbih Kiai Hashim yang dilempar ke udara. Benturan dua kekuatan itu menimbulkan gelombang energi dahsyat, membuat puluhan warga terhempas ke belakang. Namun Dedi Mulyadi tetap berdiri tegak di tengah, matanya menatap tajam ke arah Rohim Seng dan gurunya. "Ini tanah rakyat, bukan tanah jin dan keangkuhan," teriaknya lantang. Rohim Seng melompat ke tengah lapangan, menghantam tanah dengan tinjunya. Retakan muncul, dan dari celahnya merayap keluar asap hitam yang membentuk wajah-wajah mengerikan. Beberapa warga mulai menjerit, namun pasukan Gagak Hitam membentuk lingkaran, menyebar garam suci dan membaca mantra yang telah mereka latih selama berbulan-bulan. Aura kabut perlahan melemah. Rohim Seng tampak kaget, "Apa ini? Ini akhir dari permainanmu," seru Kapten Salman, yang dengan cepat melesat dan menusukkan keris bertuliskan ayat suci ke tanah, tepat di bawah kaki Rohim Seng. Jeritan keras terdengar dari tubuh preman itu. Kekebalan yang selama ini melindunginya mulai retak, darah menetes dari ujung matanya. Namun dengan kekuatan terakhirnya, ia bangkit dan menyerang Dedi Mulyadi secara membabi buta. Pukulan demi pukulan menghantam sang gubernur, tapi tubuh Dedi seolah dilindungi sesuatu, sebuah aura putih yang mengelilingi dirinya. Ki Jagat Langit menyadari keadaannya semakin terdesak. Ia melayang ke udara, menggabungkan seluruh kekuatan hitamnya dalam satu mantra pamungkas. Awan mendung berputar di atas kepala mereka, dan suara tangisan bayi terdengar dari balik langit, menandakan pintu dunia jin telah terbuka. "Kalian semua akan tenggelam bersama tanah ini," teriaknya. Tapi Kiai Hashim,
dengan sisa-sisa tenaganya, berdiri di bawah putaran awan dan membuka kitab kuno warisan pesantren tua dari Garut. Dalam satu lantunan ayat yang mengguncangkan alam, cahaya menyembur dari kitab itu, menghantam langsung ke dada Ki Jagat Langit. Tubuh sang dukun meledak menjadi kepingan abu yang berhamburan ke angin malam. Jeritannya lenyap bersama badai yang tiba-tiba berhenti. Rohim Seng berlutut, tubuhnya menggigil. Aura kekebalan telah hilang sepenuhnya. Warga yang melihat kesempatan itu, serentak menerjang dan mengikatnya dengan rantai besi yang sebelumnya telah dirapal doa. Tangis terdengar di antara warga. Tangis kemenangan, tangis kelegaan setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang ketakutan. Terminal Banten, tempat yang dulu menjadi sarang kegelapan, kini menjadi tempat saksi kebangkitan rakyat yang dipimpin oleh keberanian dan iman. Pasukan Gagak Hitam berdiri tegak, walau beberapa di antara mereka terluka parah. Dedi Mulyadi berjalan